Salam sejahtera bagi jemaat Gereja Kristen Indonesia. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Doa dan harapan kami tentunya semua keadaan boleh semakin membaik. Dan di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kita terus mendapatkan kekuatan serta penghiburan dalam menjalani hari-hari kita. Melalui program Sapa Gembala GKI ini, saya, Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dari GKI Coyudan, mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bersama-sama renungkan Sabda Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Sebelumnya, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur buat segala kemurahan-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna, karena itu biarlah kami merenungkan sabda-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami boleh disempurnakan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Mazmur ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Daud yang sebagai seorang raja, namun ia memposisikan dirinya dalam gambaran seekor domba. Dan Tuhanlah yang menjadi gembalanya. Daud memberikan gambaran ini karena Daud sendiri pernah hidup sebagai seorang anak yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Dan sebagai seorang penggembala domba, Daud tahu sungguh apa peranan seorang gembala. Karena ia pernah mengembalakan domba ketika pada masa mudanya, yaitu domba-domba milik ayahnya. Nah, sebagai seorang gembala, Daud mengerti bagaimana domba-domba itu dipelihara dengan baik, dengan menyediakan padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan bahkan dijagainya domba-domba itu dengan gada dan tongkatnya. Sebab terkadang kawanan domba ini diserang oleh binatang buas, dan sang gembala menghalau binatang-binatang buas itu dengan senjata di tangan kanan kirinya. Terkadang di dalam tuntunan sang gembala, para domba itu diajak untuk melalui sebuah lembah yang disebut dengan lembah kelam, di mana tempat itu menjadi tempat yang gelap karena cahaya matahari tidak bisa masuk ke tengah-tengahnya. Hanya pada siang hari saja cahaya itu, terang itu ada di dalam. Itu pun tidak dalam intensitas terang yang cukup. Karena itu tempat itu disebut sebagai lembah kelam. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan The Valley of the Shadow of Death. Atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan lembah bayang-bayang maut. Nah, lembah kelam ini, saudara-saudara, seringkali menjadi tempat yang digambarkan begitu mengerikan. Tempat yang dingin. Dan biasanya juga menjadi tempat untuk berteduh para hewan buas. Sehingga mereka pun siap memangsa hewan-hewan yang terjebak atau tersesat di sana. Bagi Daud, sekalipun harus berjalan dalam lembah kekelaman, namun jika ia hidup bersama dengan Tuhan, aku mau tetap ikut, kata Daud. Kenapa? Sebab gada dan tongkatmu, kata Daud pada Tuhan, itulah yang menghibur aku. Itulah yang membuat aku berani untuk berjalan melalui lembah kelam itu bersama-sama sang gembala. Gada adalah senjata. Dan tongkat adalah pendukung untuk melindungi diri dan domba-domba yang digembalakan dari binatang buas. Domba itu tidak memiliki senjata untuk melawan bahaya.
Mereka sepenuhnya bergantung pada Sang Gembala. Demikian Daud menggambarkan. Demikian yang Daud rasakan tentang dirinya. Sekalipun ia seorang raja, namun dia menyadari ada begitu banyak ancaman terhadap dirinya. Entah dari musuh-musuhnya atau dari orang-orang sekelilingnya yang membenci dia. Dan itu yang membuat ia merasakan memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Di sini Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai rasa takut, saudara. Melainkan Daud mempercayakan hidupnya kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang memiliki lembah kelam kita masing-masing. Saya tidak tahu apa lembah kelam yang saudara hadapi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Yang bahkan sudah hampir 2 tahun kita menjalaninya. Mungkin saudara punya lembah kelam ketika kehilangan seorang yang saudara kasihi. Atau mungkin lembah kelam saudara adalah ketika usaha saudara mengalami kemunduran. Bisa juga lembah kelam saudara adalah terkena PHK di tengah-tengah sulitnya mencari pekerjaan seperti sekarang ini. Penghasilan berkurang hampir setengahnya dan masih banyak persoalan ekonomi lainnya. Tabungan mulai menipis dan semua rancangan-rancangan yang sudah kita susun selama bertahun-tahun berantakan. Yang sakit, pengobatan rutin menjadi terhambat. Akses untuk pengobatan juga menjadi sangat terbatas. Bahkan keluarga-keluarga mengalami keretakan. Ada yang sampai pada perceraian. Lembah kelam yang kita hadapi seringkali membuat kita merasa sulit untuk menemukan secercah terang cahaya dalam kehidupan kita. Seperti melalui lembah kelam yang gelap dan dingin. Terkadang hati kita juga menjadi dingin dan gelap, seolah-olah tanpa harapan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, hiduplah menjadi domba yang baik. Domba yang baik tidak panik, berlarian ke sana kemari ketika harus berjalan melalui lembah kelam. Bayangkan saudara, ketika dalam lembah kelam yang gelap, domba menjadi panik, berlarian tanpa arah. Mungkin bisa saling bertabrakan, ada yang terpencar, tersesat. Mereka bisa menjadi mangsa binatang buas yang ada di sekitarnya. Yang perlu dilakukan seekor domba adalah berada di dekat Sang Gembala. Gembala itu yang akan melindungi domba-dombanya dengan gada dan tongkatnya. Hiduplah bersama Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Fokuslah pada Kristus. Apa yang saudara alami, apa yang saudara pergumulkan dalam kehidupan ini, arahkanlah hati kita pada Dia. Karena Dia yang akan menuntun saudara selangkah demi selangkah melalui lembah kelam saudara. Dan ingat, sesampai di ujung lembah itu, ada padang rumput hijau yang tersedia bagi kita domba-dombanya. Rasa aman tidak datang ketika kita menghindari persoalan. Tetapi rasa aman hadir ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun harus melalui lembah yang kelam sekalipun. Sebab di tangannya ada gada dan tongkat yang menjaga saudara dan saya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang terus menuntun kami di tengah-tengah gelapnya jalan di depan kami di masa-masa pandemi ini. Ketika kami harus melalui lembah kelam, terkadang kami takut dan seolah-olah tidak melihat harapan. Tetapi ketika kami mau mendengar suara Tuhan, kami mau mendengar tuntunan Tuhan, kami percaya kami dapat melalui
lembah kelam ini dengan baik, menuju pada rumput hijau yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, berikan kami ketaatan, berikan kami kepekaan, dan biarlah kehidupan kami ada di dalam perlindungan dan kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan dan percayakan kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.